Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayani, NIM 1810201132. Di sini saya akan melakukan pembuatan video evaluasi jiwa, keperawatan jiwa. Nah, di sini untuk materi yang akan saya buat video evaluasi yaitu pertama ketidakpatuhan dalam meminum obat pada pasien dan keluarga. Jadi kita berbicara kepada pasien dan keluarga nanti. Dan yang kedua yaitu hipnotis 5 jari. Nah, untuk masalah ketidakpatuhan nanti pasiennya itu sudah berada di rumah. Jadi kita pergi ke rumah pasien untuk mengontrol keadaan pasien. Pasiennya sudah pulang ke rumah sekitar 1 minggu. Jadi itu untuk skenarionya. Nanti saya akan menayangkan tentang video hipnotis 5 jari dan ketidakpatuhan dalam meminum obat. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Nur Hayani, saya dari Rumah Sakit Jiwa Tentram. Kemarin saya yang bertugas untuk menjaga anak Bapak di Rumah Sakit Jiwa. Nah, di sini dengan Bapak siapa ya? Oh, dengan Bapak Lana. Baik Bapak Lana, bagaimana kondisi anak Bapak saat ini? Apakah masih suka marah-marah? Sudah tidak ya. Oh, sudah tidak. Baik, untuk apakah untuk kegiatan sehari-harinya seperti apa Pak? Seperti biasanya, makan, minum, kayak biasanya. Oh, baik. Untuk anak Bapak sekarang sudah bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan teman-temannya? Untuk saat ini sudah bisa enggak, tapi enggak. Oh, baik kalau begitu. Nah, untuk minum obat anak Bapak sekarang teratur atau bagaimana Pak? Itu Mbak, sampai saat ini susah sekali masih ada minum. Oh, baik. Kalau begitu di sini saya akan sering-sering tentang cara pemberian obat dan merawat anak saat sudah di rumah begitu ya Pak ya. Nanti untuk waktunya sekitar 60 menit atau minimal 30 menit. Untuk tepatnya di sini saja seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Boleh? Baik, untuk sebelum saya sering dengan Bapak, apakah diperbolehkan dulu saya untuk bertemu dengan anak Bapak untuk mengetahui bagaimana kondisi anak Bapak saat ini? Untuk saat ini anak Bapak ada di mana ini? Di dalam Mbak. Oh, di dalam. Kalau begitu saya boleh bertemu dengan anak Bapak ya? Kalau begitu saya akan permisi sebentar ya Pak ya. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Lia masih ingat dengan saya? Masih? Perawat Nur Hayani ya? Iya. Iya, kemarin saya yang seminggu yang lewat yang menjaga Mbak Lia di rumah sakit, begitu ya Mbak Lia ya. Nah, bagaimana kondisi Mbak Lia hari ini? Bagaimana perasaannya, emosinya bagaimana Mbak? Udah mulai stabil Mbak, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Mbak ya. Buat halusinasinya bagaimana Mbak? Masih sering terdengar sedikit-sedikit tapi udah agak mendingan gitu. Oh iya, baik. Nah, untuk bersosialisasinya gimana sama teman-teman? Ketemu teman-temannya bagaimana? Kalau untuk sosialisasinya, kalau ketemu teman alhamdulillah udah bisa bersosialisasi sih Mbak, udah nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, berarti sudah banyak kemajuan ya Mbak Lia ya. Nah, baik Mbak Lia. Nah, untuk kegiatan sehari-hari Mbak Lia bagaimana? Untuk makan, minum? Udah bisa sendiri Mbak, alhamdulillah. Udah bisa sendiri. Nah, terus buat cuci bajunya gimana? Sudah bisa sendiri? Bisa. Oh iya, baik Mbak Lia. Nah, sekarang tadi saya juga dengarnya buat minum obat gimana nih, teratur enggak? Tadi saya dengar dari Bapak katanya minum obatnya jarang ya. Iya, agak jarang. Nah, kenapa itu Mbak? Sering lupa Mbak. Sering lupa, bosan nggak kalau minum obat? Agak bosan sih, pahit soalnya obatnya, jadi males karena obatnya pahit, jadi males. Gitu, baik. Nah Mbak Lia, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang minum obat, terus emosi sama halusinasinya. Untuk waktunya sekitar 30 menit, untuk tepatnya di sini saja. Bagaimana Mbak Lia? Iya, boleh. Apakah Mbak Lia bersedia? Bersedia. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, seperti biasa untuk privasi Mbak Lia akan tetap saya jaga ya Mbak ya. Ini hanya buat kepentingan pengobatan Mbak Lia saja, seperti itu. Nah, baik Mbak Lia, buat sebelumnya apakah Mbak Lia mengetahui apa manfaat dari obat-obat Mbak Lia yang Mbak Lia konsumsi? Nah, berarti ini ada obat. Nah, yang obat yang ini namanya Kolosapin. Nah, obat ini diminum pada malam hari saja Mbak Lia. Nah, obat Kolosapin ini fungsinya agar Mbak Lia menjadi tenang, terus Mbak Lia tidak emosi lagi, emosinya bisa stabil, dan juga Mbak Lia bisa tidur dengan nyenyak, seperti itu Mbak. Nah, buat yang
yang kedua ini ada namanya obatnya ada namanya Respirodon. Nah, Respirodon ini diminum untuk 2 kali sehari Mbak Lia. Jadi buat 1 tablet pagi, 1 tablet malam, begitu ya Mbak Lia. Nah, untuk fungsi obat ini sendiri yaitu untuk menghilangkan halusinasi Mbak Lia tadi, seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau Mbak Lia tidak minum obat, kira-kira apa yang bakal terjadi? Sering Halusinasi. halusinasinya ntar kambuh lagi. Nah, terus apalagi marah-marah ya. Marah-marah, tidak tenang. Nah, benar, bagus sekali Mbak Lia sudah mengerti ya. Nah, tadi juga Mbak Lia kalau semisal Mbak Lia nanti marah-marah, apa yang bakal Mbak Lia lakukan? Yang pertama itu Mbak Lia masih ingat nggak? Yang pertama ngapain? Tarik nafas dalam kan? Nah, terus apa? Olahraga. Nah, juga terus apa lagi? Beribadah. Nah, terus apalagi bisa curhat ya. Iya. Nah, bisa curhat ke bapak tadi, bapak juga tadi bisa curhat dengan bapak Mbak Lia, seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa yang paling penting Mbak Lia? Yang paling penting minum obat. Nah, ya benar sekali, patuh minum obat ya Mbak Lia. Iya Mbak Lia pintar sekali, sudah mengerti sekali dengan apa yang sudah saya berikan. Nah, lanjut itu halusinasi Mbak Lia. Nah, kalau Mbak Lia tadi halusinasinya sudah jarang ya, sudah jarang banget. Jadi kalau misalnya ada cuma sekali 2 kali begitu ya Mbak Lia. Nah, saya ingin mengingatkan kembali Mbak Lia, kalau semisal halusinasinya balik lagi, tapi kalau semisal Mbak Lia suka minum obat, nanti insya Allah halusinasinya nggak ada. Tapi kalau semisal ada, nanti bisa Mbak Lia dengan cara apa kalau halusinasi? Bisa dengan cara mengusir halusinasinya. Nah, terus kemudian dengan mengobrol dengan orang lain, biar nggak kedengaran suara halusinasinya. ya, terus bisa ngelakuin banyak macam-macam kegiatan. nah, terus yang terakhir yang paling penting apa? Minum obatnya. Nah, benar, minum obat ya Mbak Lia. Jadi Mbak Lia ingat kan cara-caranya tadi? Ya. Nah, ingat. Kalau Mbak Lia ingat, tapi kalau minum obat masih ingat nggak? Sering-sering minum obat nggak? Pas sudah lupa? Udah lupa. Nah, lupa ya kalau minum obat ya, sering lupa. Nah, di sini ada leaflet Mbak Lia. Nah, nanti di leaflet ini ada cara minum obat, terus ada cara mengontrol marah, mengontrol halusinasi. Mbak Lia bisa gunakan leaflet ini agar Mbak Lia kalau semisal lupa Mbak Lia bisa baca lagi, seperti itu ya Mbak Lia ya. Nah, di sini kita tulis kegiatan sehari-hari Mbak Lia dulu. Nah, Mbak Lia mulai kegiatan sehari-hari, subuh bangun tidur mau ngapain? Mau yang pertama subuh mau sholat dulu. Nah, sholat. Terus bagaimana lagi? Bantu-bantu ibu bersihin rumah. Nah, lanjut nomor 3. Mau mandi. Nah, yang nomor 4. Mau sarapan. Nah, jangan lupa tarik nafas dalamnya ya Mbak Lia ya. Berarti tarik nafas dalamnya habis sarapan. Nah, benar. Lalu jangan lupa untuk latihan mengusir halusinasinya mau jam berapa? Mau jam 10. Nah, mau jam 10 saja. Nah, untuk bersosialisasinya atau mengikuti kegiatan-kegiatan, baik dia ikut kegiatan nggak di kampung ini? Sering sih Mbak. Nah, jadi mau melatih kegiatan itu bersosialisasi mau jam berapa? Sore aja Mbak enak. Nah, baik. Nah, kemudian untuk minum obat jangan lupa ya Mbak ya, 2 kali sehari. Berarti nanti habis sarapan ya, habis sarapan pagi tadi sebelum kita latihan tarik nafas dalam, Mbak Lia minum obat dulu, baru tarik nafas dalam. Nah, setelah itu Mbak Lia baru melakukan kegiatan-kegiatan. Terus malam 1 kali lagi ya Mbak Lia ya. Nah, baik Mbak Lia, kalau begitu mungkin sudah cukup ya Mbak Lia untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Mbak Lia, sudah mengerti? Udah Mbak. Nah, tadi minum obat, tadi mau membuat marah-marah, bagaimana cara mengontrolnya? Dengan cara Tarik nafas dalam. tarik nafas dalam. Nah, terus curhat. Terus banyak-banyak ngobrol sama orang, berinteraksi sama Iya, orang. terus kalau buat halusinasi gimana tadi, ngapain kegiatannya? Untuk apa? Menutup telinga pas ada suara. Iya, benar sekali. Dan jangan lupa minum obat ya Mbak Lia ya. Nah, baik, Mbak Lia sudah sangat mengerti dengan apa yang saya berikan. Mbak Lia juga sudah mengerti dengan informasi yang saya berikan. Terima kasih ya Mbak Lia waktunya. Nanti sekitar 1 bulan lagi saya akan kesini untuk menanyakan kepada Mbak Lia masalah apa yang Mbak Lia hadapi dan bagaimana perkembangan dari Mbak Lia di rumah. Seperti itu ya Mbak Lia ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu, mau ketemu Bapak Mbak Lia lagi di depan ya. Nah, baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
Baik Bapak, tadi saya sudah bertemu dengan anak Bapak dan Mbak Lia ya Pak ya. Nah tadi saya juga sudah bercerita-cerita dengan anak Bapak Mbak Lia. Nah sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, selama Bapak merawat anak Bapak di rumah, ada masalah apa yang Bapak hadapi? Masih susah minum obat Mbak. Tapi kalau untuk marahnya udah jalan. Terus masalah apa lagi? Halusinasinya itu masih. Oh baik, kalau begitu tadi saya juga sudah ngobrol berbicara dengan Mbak Lia dan ternyata saya juga mendapatkan informasi dari Mbak Lia kalau Mbak Lia katanya memang bosan minum obat kayak gitu. Dia bosan disuruh-suruh, katanya juga obatnya itu pahit seperti itu ya Pak ya. Nah di sini saya akan memberikan cara untuk Bapak memberikan obat kepada anak Bapak agar Mbak Lia itu agar Mbak Lia itu mau untuk minum obat dan dia tidak merasa kalau obatnya itu pahit. Nah, untuk caranya yaitu yang pertama, Bapak bisa pas Mbak Lia selesai minum obat, Bapak bisa menyediakan teh panas atau roti. Jadi setelah Mbak Lia selesai minum obat, nanti dikasih teh panas, itu boleh, teh manis ya Pak ya. Terus diselingi dengan roti juga boleh agar tidak terasa pahit. Nah, cara yang kedua yaitu Bapak bisa memberikan pujian kepada Mbak Lia. Jadi semisal Mbak Lia ini sudah minum obat nih, nah jadi Bapak berikan pujian, wah kamu bagus sekali, kamu rajin sekali ya untuk minum obat, seperti itu. Kadang pujian-pujian yang sekecil itu kadang bisa menyenangkan hatinya Mbak Lia. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu Bapak bisa memberikan hadiah. Hadiahnya contohnya semisal Mbak Lia 1 bulan itu sudah minum obat secara teratur 1 bulannya. Nah, Bapak bisa membawa Mbak Lia jalan-jalan atau bisa membawa Mbak Lia makan di restoran yang Mbak Lia pengen, seperti itu ya Pak ya. Nah, terus lanjut untuk halusinasi Mbak Lia. Tadi saya sudah berbicara juga dengan Mbak Lia bagaimana halusinasinya. Ternyata dari Mbak Lia sendiri katanya halusinasinya itu dia sudah tidak ada, atau kalau emang ada itu jarang kayak gitu. Jadi dia sudah jarang mendengarkan suara-suara yang tidak jelas atau namanya disebut halusinasi, begitu ya Pak ya. Nah tadi itu dia sudah bilang kalau suaranya itu jarang adanya sekarang, kalau emang ada paling sekali-sekali, seperti itu. Nah Bapak masih ingat cara kalau misalnya Mbak Lia menghadapi halusinasi, caranya bagaimana? Menutup telinganya dia, terus ajak dia berkomunikasi, terus lakukan aktivitas. Nah benar sekali. Nah jadi kalau semisal Bapak melihat Mbak Lia itu menutup telinga, berarti Mbak Lia sedang mengalami halusinasi. Nah Bapak langsung saja ngajak dia kemana gitu, ngajak ngobrol atau melakukan kegiatan-kegiatan agar Mbak Lia itu sudah tidak ingat dengan apa yang dia dengarkan, seperti itu ya Pak ya. Nah baik Bapak, tadi juga kalau masalah bagian emosi ya Pak ya, kalau bagian emosi untuk caranya itu Bapak bisa melakukan caranya seperti tarik nafas dalam. Jadi nanti pas Mbak Lia itu habis emosi, terus tenangkan dia terlebih dahulu, terus suruh dia buat tarik nafas dalam. Soalnya tadi saya sudah berbicara dengan Mbak Lia dan Mbak Lia sebenarnya sudah tahu, tapi kalau misalnya dia lupa, Bapak bisa mengingatkan Mbak Lia, namanya juga orang emosi ya Pak ya, jadi kadang lupa. Terus yang kedua, Bapak bisa tenangkan Mbak Lia seperti tadi, lalu ajak Mbak Lia untuk melakukan sholat bareng, seperti itu. Dekatkan dirinya dengan Maha Pencipta, seperti itu. Jadi biar dia tuh marah-marahnya tuh udah dikontrol, seperti itu. Nah lanjut, Bapak bisa mengajak Mbak Lia untuk curhat atau bercerita-cerita kenapa dia mengalami marah, apa yang dia marahin, seperti itu. Ibaratnya namanya curhat, seperti itu ya Pak ya. Nanti jadi diajak anak Bapak untuk curhat agar emosinya bisa stabil lagi, seperti itu. Nah Bapak, mungkin sudah cukup ya Pak diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi saya juga sudah berbicara dengan Mbak Lia dan sudah memberitahukan kepada Bapak cara-caranya. Nah bagaimana Bapak perasaannya setelah kita berbincang-bincang tentang masalah Mbak Lia tadi? Alhamdulillah udah lega. Oh sudah lega ya Pak ya. Nah jadi tadi masih ingat Bapak cara-caranya untuk mengontrol, untuk cara agar Mbak Lia nggak merasa obatnya pahit dan mudah untuk minum obat, apa aja tadi? Untuk kasih teh manis, Terus seperti panas. Iya. Kalau nggak roti. Oh iya benar, roti. Terus yang kedua? Sudah dikasih hadiah. Iya. Terus yang ketiga? Pujian ya? Iya, kasih pujian. Kasih pujian. Baik, bagus sekali ya Bapak ya. Terus yang untuk kalau dia mengalami halusinasi, apa yang harus Bapak lakukan? Untuk tutup telinganya, untuk menyuruh tutup telinga.
rapi, terus ajak aktivitas agar dia lupa. Iya gitu, ajak ngobrol juga bisa ya Pak ya. Nah baik, untuk marah-marah, kalau dia lagi marah-marah apa yang bakal Bapak lakukan? Suruh tarik nafas dalam, terus dekati, ajak cerita atau curhat. Iya, bagus sekali ya Bapak ya. Bapak sudah bisa mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan di sini saya mempunyai leaflet Bapak. Nanti kalau semisal Bapak lupa dengan cara-caranya, Bapak bisa lihat leaflet ini lagi dan bisa mempraktekkan kepada Mbak Lia kalau semisal Mbak Lia lupa, seperti itu ya Pak ya. Ini Pak leafletnya. Ya baik. Kalau begitu terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Nanti saya akan kesini lagi kurang lebih 1 bulan saya akan kesini lagi untuk mengontrol perkembangan Mbak Lia dan juga apa masalah-masalah yang Bapak alami selama 1 bulan belakangan besok ya Pak ya. Nah baik, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Nah baik Mbak, perkenalkan nama saya Prawan Nurhayani. Saya berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Mbak ya. Nah saya mahasiswa keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah ini sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Lia. Oh ya, dengan Mbak Lia ya. Mbak Lia, di sini saya akan melakukan terapi kepada Mbak Lia. Nah Mbak Lia, bagaimana perasaan Mbak Lia hari ini? Sedih, nggak tenang, Gelisah begitu ya Mbak Lia ya. Nah baik Mbak Lia, kalau begitu bagaimana kita melakukan teknik relaksasi Mbak Lia yang tujuannya nanti untuk membuat Mbak Lia menjadi rileks, terus ketegangannya jadi berkurang, kecemasan jadi berkurang begitu Mbak Lia. Bagaimana, apakah Mbak Lia bersedia? bersedia. Nah baik, untuk waktunya kira-kira sekitar 15 menit saja ya Mbak Lia ya. Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini saja? Ya, boleh. Nah baik, apakah Mbak Lia ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai Mbak Lia? Iya. Nah baik Mbak Lia, untuk privasinya nanti akan saya jaga ya Mbak Lia ya. Ini hanya untuk kepentingan Mbak Lia saja, untuk kepentingan berobat Mbak Lia saja. Nah baik Mbak Lia, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu Mbak dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik Mbak Lia, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih. Tadi rasanya Mbak Lia merasa sedih ya, gelisah juga. Nah sebelumnya untuk hobi Mbak Lia tadi apa? Punya hobi enggak? Punya. Traveling Iya, ada kan? jalan-jalan senang Mbak. Senang. Mau jalan-jalannya kemana? Ke pantai apa gunung? Ke pantai aja. Ke pantai. Oke Mbak Lia. Baik, di sini saya akan melatih Mbak Lia untuk relaksasi 5 jari. Nanti Mbak Lia setelah melakukan itu, insya Allah nanti Mbak Lia menjadi rileks begitu ya Mbak ya. Nanti Mbak Lia silahkan ikuti instruksi dari saya saja. Yang penting Mbak Lia mengatur posisi Mbak Lia senyaman mungkin. Bagaimana posisinya? Silahkan diatur Mbak senyaman mungkin. Boleh kalau ingin memegang bangku juga. Nah baik, jadi kita akan melakukan teknik relaksasi 5 jari ya Mbak ya. Nah ini jari Mbak Lia ada berapa? Ada 5. Nah ada 5 ya. Nanti kita akan menggunakan ibu jari ini sebagai tumpuan. Kita akan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Seperti itu ya Mbak ya. Nanti untuk tahap yang pertama, nanti jari telunjuk Mbak Lia tempelkan kepada ibu jari Mbak Lia. Nanti saya akan meminta Mbak Lia untuk menutup mata. Nanti Mbak Lia boleh mendengarkan saya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nanti saya suruh Mbak Lia untuk menutup mata, dan nanti akan saya suruh Mbak Lia untuk membayangkan bagaimana keadaan Mbak Lia dalam keadaan sehat. Nah lanjut, untuk jari tengah nanti juga sama seperti jari telunjuk tadi, ditempelkan kepada ibu jari. Nanti saya akan menyuruh Mbak Lia menutup mata, tarik nafas, dan membayangkan kalau Mbak Lia sedang mendapatkan prestasi yang Mbak Lia raih. Dan yang selanjutnya jari manis nanti akan saya suruh juga menempelkan ke ibu jari. Nanti akan saya suruh Mbak Lia membayangkan bagaimana rasanya berada di orang-orang yang Mbak Lia sayang. Dan yang terakhir nanti dengan hobi Mbak Lia, seperti itu ya Mbak Lia ya. Silahkan Mbak Lia, jari telunjuknya bisa ditempelkan ke ibu jari. Baik Mbak Lia, silakan jari telunjuknya silahkan ditempelkan ke ibu jari Mbak Lia. Nah baik, Mbak Lia boleh tutup mata, tarik nafas dalam dulu.
Nah, balik, lepaskan. Nah, baik. Di sini Mbak Lia silahkan bayangkan kalau Mbak Lia sedang berada keadaannya dalam keadaan sehat walafiat, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Bayangkan ya Mbak ya, bisa beraktivitas, kesehatannya sudah seperti semula, seperti itu ya Mbak ya. Nah, baik, lanjut untuk ke jari tengah. Mbak Lia bayangkan, tarik nafas lagi Mbak Lia. Nah, terus hembuskan. Nah, pindah jari tengahnya dipindah Mbak. Baik. Nah, Mbak Lia bayangkan kalau Mbak Lia mendapatkan prestasi yang Mbak Lia raih. Mbak Lia mendapatkan prestasi di kampung, mendapatkan prestasi yang sebelumnya belum didapatkan, tapi sekarang sudah didapatkan prestasinya. Nah, baik. Selanjutnya pindah Mbak ke jari tengah, ke jari manis, dipindah. Nah, baik. Mbak Lia silakan tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, Mbak Lia bayangkan kalau Mbak Lia sekarang berada di dekat orang yang Mbak Lia sayangi, berkumpul dengan keluarga, dengan ibu bapak, dengan teman-teman Mbak Lia yang Mbak Lia sayangi. Nah, Mbak Lia merasakan bahagia pada saat itu. Nah, baik, lanjut Mbak, lanjut ke jari kelingking. Nah, baik Mbak Lia, silakan tarik nafas lagi Mbak Lia, hembuskan. Nah, Mbak Lia bayangkan kalau Mbak Lia sedang pergi jalan-jalan bersama keluarga dengan orang yang disayangi ke pantai, ke gunung juga, bisa pergi bareng-bareng menikmati keindahan pantai, ada ombak, laut yang sangat biru. Nah, Mbak Lia bayangkan Mbak Lia di sana sangat senang sekali. Nah, baik, sudah selesai Mbak? Oh boleh, silakan ditekan. Nah, bagaimana Mbak perasaannya setelah kita melakukan relaksasi tadi? Alhamdulillah agak Udah nggak cemas lagi ya Mbak ya. Nah, baik Mbak Lia, jadi itu caranya nanti buat Mbak Lia merasa cemas Mbak Lia bisa berkurang. Nah, mungkin waktunya sudah cukup Mbak Lia. Tadi perasaannya sangat udah mendingan ya Mbak Lia ya. Nah, tadi untuk kita ulang lagi untuk teknik 5 jari ini, nanti apa-apa aja Mbak, jarinya ditempel ke kemana? Telunjuk ditempel ke jari jempol. Nah, itu kita membayangkan apa tadi Mbak Lia? Bayangkan kalau Sehat. apa namanya, kita udah nggak sakit lagi. Nah, terus lanjut jari tengah. Membayangkan kalau dapat prestasi, Nah, jari manis. dekat sama orang-orang yang saya sayangi, Mbak. Nah, yang jari kelingking. Membayangkan kalau saya liburan ke pantai sama orang-orang yang saya sayangi, keluarga gitu. Nah, baik. Bagus sekali Mbak Lia. Mbak Lia sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan sudah mendapatkan manfaatnya juga bagi Mbak Lia ya. Sekarang kita tulis di buku harian Mbak Lia ya Mbak Lia ya. Mbak Lia mau melakukan kegiatan di bidang face 5 jari ini mau berapa kali sehari? Mau 2 kali saja. 2 kali ya, pagi sama malam. Nah, sama malam. Nah, baik, nanti di sini Mbak Lia silakan tulis ya. Kalau semisal Mbak Lia melakukannya dengan sendiri, nanti Mbak Lia bisa tulis M. Kalau Mbak Lia dengan bantuan, Mbak Lia bisa tulis D, dan Mbak Lia tidak melakukan sama sekali, Mbak Lia bisa tulis D. Ya. Nah, baik, besok kita akan ketemu lagi. Kira-kira mau jam berapa besok Mbak? Jam 10. Mau jam 10 ya, kebetulan besok saya juga dinas pagi, jadi besok kita jam 10. Tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja, Mbak. Oh, mau di sini saja. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Lia. Mbak Lia sekarang boleh istirahat atau boleh mandi. Saya balik ke ruang perawat dulu. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.